Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang kisah Umar bin Khattab pernah makan Tuhan, bahkan hingga 2 kali. Cerita mengenai kisah Umar bin Khattab memang selalu menarik untuk dibahas, terutama menyangkut tentang keberanian dan kehebatannya. Namun dari semua kisah yang tercatat, ada satu kisah lain yang juga tak kalah menariknya, yakni ketika Umar bin Khattab rupanya pernah memakan Tuhan. Pantas saja setan sampai takut, pasalnya Umar bin Khattab bisa makan Tuhan bahkan hingga 2 kali, benarkah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Penting kiranya untuk melihat, seperti apa sosok Umar pada masa jahiliyah atau tepatnya masa-masa sebelum dirinya memeluk Islam. Karena sebelum dikenal sebagai sosok pembela kebenaran dan pemberantas kebatilan, Umar adalah seorang jahiliyah yang hidupnya penuh dengan noda hitam. Sebagian besar dari kita mungkin sudah tahu, kalau sebelum memeluk Islam Umar adalah orang yang aktif memerangi Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Bahkan dirinya pernah berencana untuk membunuh Rasulullah, walaupun pada akhirnya gagal, diantaranya keburu mendapatkan hidayah. Namun berbicara tentang Umar pada masa jahiliyah, atau bukan cuma soal kebenciannya terhadap Islam. Karena jauh sebelum itu, Umar memang sudah dikenal sebagai sosok yang memiliki kehidupan kelam. Sebegitu kelamnya, Umar sendiri sampai tak kuasa menahan tangis bila mengenangnya. Bagaimana tidak demikian, kalau dalam sejarahnya Umar memiliki kepribadian yang sangat buruk. Kehidupan kesehariannya pun dipenuhi hal-hal buruk, seperti suka mabuk-mabukan, main perempuan, berkelahi, menganiaya orang dan masih banyak lagi. Sampai-sampai ia terkenal satu penduduk kota Mekah karena hal ini. Selain itu, Umar juga termasuk seorang penyembah berhala yang merupakan kepercayaan utama masyarakat kota Mekah pada saat itu. Saat menjadi penyembah berhala, Umar termasuk orang yang sangat menjunjung tinggi kepercayaan dan adat istiadat warisan para leluhurnya. Bisa dibilang, ia adalah orang yang siap mati demi membela hal tersebut. Tapi di balik sikap totalitasnya itu, ada satu hal aneh yang pernah dilakukan oleh Umar di mana hal tersebut merupakan tindakan bodoh sebagai penganut kepercayaan. Bukan main, kalau biasanya orang hanya berani memaki Tuhan lantaran kecewa atau merasa diperlakukan secara tidak adil, Umar justru memakan Tuhannya. Parahnya lagi hal itu dilakukan Umar dengan sengaja, sebodoh-bodohnya orang mungkin tidak ada yang sebodoh Umar pada masa jahiliyah dan hal itu diakui oleh Umar sendiri. Bagaimana tidak dikatakan bodoh, kalau Umar menyembah Tuhan yang ia bisa makan, sampai-sampai pengalaman Umar ini, membuat Nabi dan para sahabat ikut tertawa. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa, pada suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu beliau berkata pada Umar, "Coba ceritakan kepadaku yang membuat aku tertawa dan membuat aku menangis." Kemudian, Umar pun bercerita mengenai pengalaman lucunya. "Dahulu sebelum aku mengenal Islam, aku membuat patung berhala dari manisan," kata Umar bin Khattab. "Lalu aku pun menyembah patung manisan itu, demi Lata, Uzza, Mana, engkaulah yang mulia, beri aku makanan sebagai rezeki darimu," kataku, ungkapnya. "Waktu itu aku menyembah patung namun perutku sedang lapar," tambahnya. "Selesai menyembah berhala aku pun menuju dapur, namun aku tidak mendapatkan makanan di sana," kata Umar. "Lalu aku kembali ke ruangan persembahyangan, juga sama tak ada makanan selain berhala sesembahanku," lanjutnya. "Karena sangat lapar, akhirnya dengan rasa sesal aku memakan Tuhanku sendiri yang kusembah sebelumnya," ungkapnya. "Aku mau makan berhala tersebut, mulai dari kepalanya, terus tangannya, hingga habis tak tersisa," tegasnya. Mendengar cerita Umar, Rasulullah sontak tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya. Beliau pun bertanya, "Di mana akal kalian waktu itu?" Umar menjawab, "Akal kami memang pintar, namun sesembahan itulah yang menyesatkan kami." Dalam riwayat lain dikisahkan, pada suatu hari yang cerah para sahabat mendapati Umar sedang menangis dan tertawa dalam waktu hampir bersamaan. Karena kebingungan, salah seorang pun bertanya, "Mengapa engkau menangis dan tertawa wahai Umar?" Mendengar pertanyaan sahabat, Umar pun langsung menceritakan pengalaman yang membuat ia tertawa. "Dulu aku adalah salah seorang saudagar yang pulang pergi antara Yaman, Syam dan Makkah. Suatu hari berangkatlah aku bersama kafilah," kata Umar bin Khattab. "Waktu di tengah jalan,
Aku teringat tidak membawa Tuhan patung dari logam yang biasanya ini selalu menemaniku dan kusembah di tengah perjalanan, ungkapnya. Saat itu hatiku gelisah, sehingga salah seorang temanku mengusulkan untuk membuat Tuhan dari kayu, kata Umar. Lalu usulan temanku kusetujui, maka kubuatlah patung itu, pikiranku agak tenang setelah itu, katanya lagi. Tetapi dalam perjalanan, patung itu jatuh dan hancur terinjak-injak oleh rombongan kafilah di belakangku, paparnya. Dan sebagai gantinya, ku buatlah patung dari gandum yang berbentuk roti, tambah Umar. Entah kenapa perjalanan kala itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya, ungkapnya. Sehingga bekal makanan habis semua hanya menyisakan roti yang telah aku sulap menjadi Tuhan, ungkapnya lagi. Dengan berat hati dan terpaksa aku makan roti itu, dengan demikian aku telah memakan Tuhanku sendiri, ujarnya. Pernahkah engkau memakan Tuhan? Tanya Umar sambil dibarengi ketawa terbahak-bahak dan diikuti oleh para sahabat yang tertawa pula. Jika demikian adanya, Umar adalah orang yang terbilang sangat berani dan gila, pantas saja setan sampai takut kepadanya karena Tuhan pun ia makan. Tapi untungnya yang Umar makan ialah Tuhan palsu itu, dia tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat, andai kata Tuhan asli mana mungkin Umar bisa melakukannya, yang ada Umarlah yang dibuat jadi makanan untuk hewan. Wallahualam bissawab. Terima kasih telah menonton, semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.